suruh sana bertebaran cari duit. Mau. Kalau udah setor ke om, setor ke emak. Kamu ngerasa gitu nggak sih? Keluargamu tuh kayak agen doang gitu. Agen kan kayak gitu kan. Iya, Biasanya kalau anak betul. jalanan tuh mohon maaf ya, yang sering minta-minta gitu. Biasanya kan mereka setelah ngumpulin uang, terus uangnya dikumpulin. Kamu tuh hidupnya Mbak jangan mau dimanfaatkan seperti itu, walaupun sama keluarga sendiri. Kasihan loh. Kalau suami kamu pengusaha silahkan. Orang suamimu juga tidurnya di lantai pakai kardus kok. Kamu mau morotin apanya? Walaupun kamu nggak matre, keluargamu salah besar itu Mbak. Kalau emang pengen morotin, cari laki-laki lain ya. Jangan masnya, kasihan tuh kurus kering kerontang gitu. Pokoknya kembali lagi tadi itu seperti yang saya sampaikan, ini adalah dosa besar ya. Tidak baik dalam agama kita Islam yang namanya orang tua itu menyarankan perceraian. Saya yakin pasti mereka akan mendapatkan ganjaran dari Allah sih, menyarankan perpisahan. Jadi gini, Mbak boleh minta cerai sama suami kalau suami udah keluar dari syariat Islam. Sudah keluar dari ajaran Islam. Selama itu masih masalah prinsip, berdua bisa bicarakan. Kalau misalkan memang masalah suami nih Mbak ya, Mbak sebagai istri dan suaminya memang udah mulai nggak benar, tapi kira-kira masih bisa kembali ke jalan Allah, ya akan cari orang ketiga yang lebih paham tentang agama. Tapi kalau misalkan suami sangat jauh dan nggak mau kembali ke jalan yang benar, dipersilakan untuk minta cerai. Tapi ingat, yang namanya bau-bau surga itu nggak pernah akan tercium kalau sang istri minta cerai, tapi alasannya bukan karena syariat Islam. Iya, ya intinya sih seperti itu, diselesaikan lah secara baik-baik ya. Soalnya kalau memang udah nggak cocok, ya gimana lagi ya. Iya, betul. Yang satunya nggak mau, yang satunya masih udah nggak sinkron. Harus benar-benar dibicarakan lah rahasia keluarga ini. Kan harus diselesaikan di diri ya, mereka sendiri ya. Tadi Mas kan itu tadi udah ngomong katanya demi kebaikan bertahan dalam pernikahan ya. Artinya kan tidak ada ketulusan. Ini saya baru dapat masukan dari Pak Ustadz, kalau misalkan dalam Islam itu sudah talak satu, niatnya karena demi kebaikan. Bertahan bukan karena memang untuk mewujudkan keluarga yang baik. Masnya sendiri niatnya bagaimana? Cerai atau tidak? Saya Cerai. niatnya lanjut. Cuma kalau dilanjut ya efeknya ke dia. Yang bikin Mbak mau bertahan apa sih? Kan hartanya wes entek tadi udah habis. Saya bukan karena harta, karena saya nggak mau rumah tangga saya berantakan. Saya maunya nikah sekali seumur hidup. Cara pikir anak ya. Iya, kasihan anak saya. Pikir anak. Ya kalau gitu, Mas kita- juga harusnya mikirnya ke anak juga, Mas. Sebenarnya dia masih suka, cuma dia kasihan sama saya, takutnya terjadi apa-apa sama Iya. saya. ada kepercayaan seperti itu ya. Kalau kalian cerai, Mbaknya akan Aman. Soalnya Gimana yang tuh, dulu Roy, kalau kayak pisahan gitu? Saya itu dia bingung. aman. Nggak sakit-sakitan. Iya. Iya. Kalau dianya cerai, dianya aman gitu. Aman. Kalau saya pisahan, saya nggak pernah sakit. Nggak pernah. Tapi kalau satu lagi saya sakit-sakitan. Ada aja kendalanya. jadi makanya Mas milih udah cerai aja deh biar kamu sehat-sehat gitu. Dia kasihan sama saya. Buat demi kebaikan saya juga. Soalnya di rumah banyak yang aneh-aneh. Saya sih nggak percaya gitu-gituan ya, mohon maaf sekali. Ya kalau Roy aja nggak melihat begitu berarti Mm-mm. apalah daya orang awam ini yang nggak bisa ngeliat apa-apa. Iya. Kan kalau berdasarkan love ya, kan bukan berdasarkan ya ada seperti itu gitu. Kalau dikawin tiba-tiba sakit, tapi kalau enggak jadi gitu ya. Ya kalau memang punya kepercayaan paradigma dan udah di dogma seperti itu susah Robi gitu ngilanginnya. ya? Itu dogma itu akan selalu kebawa terus dalam setiap kesehariannya udah nggak sehat mereka hubungannya. Kalau udah ada mindset itu mah udah susah, udah ngalah-ngalahin apa aja, jadi udah akal logika kamu udah seperti itu agak susah. Saya juga berharap aja nih mindsetnya diubah, itu aja permintaan saya Roy. Jadi lebih belajar positif lagi ya. Betul, jadi bisa lanjut yang ke lebih baik lagi dan membuka lembaran baru. Betul. Terus sekali aku setuju Ya. sama Rai. Ya kan, Kak Ratu? Betul, terus sekali. Terakhir dari aku, Mas sama Mbak, apapun yang orang tua kalian lakukan atau siapapun yang berbuat jahat sama kalian, itu jangan dibalas dengan kejahatan. Karena sesungguhnya kita ini yang bisa menahan amarah, bisa membalas kejahatan dengan kebaikan itu akan diberikan sama Allah sifat-sifat yang mulia yaitu baik hati.
Itu di Al-Imran 134. Lalu kita mikir misalkan, kok tetangga saya, kok teman saya, kok Kak Robi, kok Kak Roy, atau kok Kak Ratu ini punya sifat yang beruntung ya. Kayaknya mereka beruntung. Jangan salah loh, orang beruntung itu bukan orang yang tidak pilihan. Orang-orang yang beruntung itu dalam Al-Quran adalah orang-orang yang pilihan. Siapa yang bisa beruntung? Yaitu dia yang bisa menanam kebaikan. Yang bisa bertahan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada itu di surat Fussilat ya. Jadi lihat di situ. Kalau pengen beruntung pernikahannya, apapun yang orang lakukan, tahan amarah, jangan marah, tetap sabar, karena disitulah orang-orang beruntung akan dipilih sama Allah. Iya. Gitu aja sih. Ya, jadi mbaknya tolong banget saya minta nih, mewakili suami. Kamu seharusnya berdiri, misalkan rumah panggung, kalau cuma 2 kakinya nggak akan bisa berdiri. Kalau emang kamu cinta sama suami kamu, segala fitnah dari keluarga kamu, khususnya orang tua, kamu luruskan dong. Jangan kamu terima mentah. Enggak kok, orang dia sholatnya bener. Dia bacaannya bener kok, nggak ada yang menyimpang. Jadi apapun penglihatan atau pendapat keluargamu, mbaknya patahin. Kalau menurut saya, kalau saya jadi istrinya misalkan ya, suami saya diomongin begini-begini, padahal kenyataannya hidup 24 jam kan mbak. Ya mbak lah yang jadi juru bicaranya suami. Bantu dilurusin gitu suaminya, enggak kok, enggak gini, enggak gitu ya. Kalau begitu seperti itu kan. Selama masih bisa bertahan, saya sih senang kalian itu bisa bertahan dalam nikahnya. Tahan Ya. lah pasti, harus. Apalagi masalahnya karena takut dia sakit segala macam. Iya. Jadi Bisa jangan ya. dibikin suaminya bimbang atau ragu gitu loh ya. Diyakinin aja sebenarnya ya. Iya. Emang sih nggak semua yang namanya janda itu tersiksa ya, seperti ini bahagia. Cuman, Janda. Karena alhamdulillah aku selalu menabur kebaikan. nah itu maksudnya tadi aku Ya, loh. karena Teh. jadi sering kita menabur kebaikan, alhamdulillah rezeki apapun Lancar. kebaikan itu enggak dari siapa aja, semua datang sama aku. Ya di Fussilat 35 ada. Iya, bagus. Dibaca nanti ya. Buat beruntung harus berbuat baik. Iya. Mbaknya masih Setuju mau kan? Masih mau kan? Masnya sih harus diubah ya ini kata tidaknya. Tidaknya jangan Harus sedih banget. harus melihat sosok anak kita nih. Selamat menempuh hidup baru ya. Kalau itu simbol kalau orang menikah biasanya Nawaitu. ada. Iya. Biar lebaran bisa berduaan Terima kasih. sungkeman. Makasih banyak ya Terima Mbak. kasih, Mas, makasih. Mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Terima Silakan. kasih. Ya, kita lanjutkan sekarang. Bersiap Bapak Ibu dan Roy, silakan langsung saja. Ya, saya ingin memilih seorang partisipan yang berbulan-bulan kehilangan anak. Anak perempuannya ini hilang setelah lama dan kemudian anaknya berkenalan melalui media sosial. Tanggal berapa Roy? Saya memilih angka kelahiran nomor 6. Sri, angka kelahiran tanggal 6. Kekecewaan, kesedihan, dan rasa rindu bercampur menjadi satu. Ketika sang anak meninggalkan rumah demi seorang laki-laki yang tidak jelas. Perbuatan apakah yang seharusnya dilakukan Ibu Sri untuk mengembalikan sang anak? Pemirsa, tentu saya akan Siap. minta sahabat saya Roy Kiyoshi untuk memberikan tenaga sepenuhnya demi mencari anak dari partisipan yang lahir di tanggal 6. Tetap di Karma Baik. Pemirsa, ada Ibu Sri lahir tanggal 6 September 1969 di hadapan kami di sini. Ibu Sri apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi nggak tenang ya? Iya, Puasanya lancar nggak? alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah langsung megang foto anak ya? Iya, udah saya bawa semua. Sebelum Robi ke situ, Robi ke Roy dulu ya. Ya, baik. Iya. Sabar ya Ibu ya. Iya. Roy silakan. Ada guratan-guratan yang tidak menyenangkan dari Ibu Sri. Ibu Sri sendiri menyimpan banyak kenangan khusus terhadap anaknya. Dan saya merasa kehilangan anak yang udah lama ini tampaknya dari semenjak tanggal berapa? Tanggal 19 Februari. Tanggal 19 Februari. Tampaknya di sini memang adanya
kejanggalan ya pada saat hilang ya. Dan sampai sekarang belum bertemu ya. 19 Februari 2018. Iya. Baru Berarti ya? 3 bulan. Iya. 3 bulan. Hampir. Tapi sebelum itu kan anak saya udah kan masuk kuliah, baru masuk itu, masuk 2 minggu, terus habis itu ngilang seminggu, saya cariin ulang lagi, terus 4 hari ngilang lagi, terus itu saya cariin lagi, ketemu lagi, terus pergi lagi sebulan ngilang. Pernikahan anak saya yang kedua kan pulang itu, habis itu paginya tanggal 19 kan anak saya yang nomor 2 ini nikah tanggal 18, terus tanggal 19 dia kan saya suruh nganterin kue ke adik saya. Pikir saya kan dia nggak mungkin pergi lagi, orang bawa motor gitu kan. Nggak taunya dia pergi, motornya dititipin ke rumah temennya, sampai sekarang itu belum pulang. Seperti keinginan dia sendiri untuk pergi dari rumah ya Bu ya? Nggak tahu, dia kata kan udah saya minta tolong sama polisi udah. Terus saya nanya ke orang pinter, katanya itu si pacarnya itu punya ilmu pelet gitu. Oh. Jadi kayak diguna-guna gitu. Iya. Apa makanya saya datang ke Antv pengen tahu ada apa sebenarnya dengan anak saya itu. Ibu mau lihat gak gambarannya? Roy? Mau ya, sini yuk Ibu. Iya. Tuh, Ini apa? tanya aja sama Kokoro ini. Dan ada kata ini ternyata betul. Iya, ini yang itu siapa? Si Roy-nya ini Namanya siapa namanya lagi? Iksan. Iksan. Ini anak ibu. Aduh masih Ini cilik. anak saya. Katanya anak saya dipelet. Jadi dia lupa sama keluarga. Sama keluarga biasanya Padahal gitu ya. sebelumnya anak saya nggak pernah pergi kayak ini, pulang sekolah aja langsung pulang, nggak pernah main kemana-mana, nggak. Udah ibu silakan nunggu di situ biar Roy coba untuk melihat ya Bu ya. Soalnya Roy sudah menulis kata ini. Roy. Di pelet dari awal saya sudah menuliskan. Dan ini gambaran apa ini ya? Kalau kamu bisa Ya iblis. iblis, terus di itu karena tuh lihat nih Ini buffalo ya. buffalo ya. Kerbau. Biar si anak ibu ini biar ini ya. Biar taklo gitu ya. Oke Roy silakan Roy. Apalagi Roy dilanjutkan. Tapi sih kalau menurut aku ya, Iya. perbandingannya anak ibu tuh cantik banget loh. Iya. Nih. Dan Kok mau ya sama yang beginian Iya, bentukannya? Ibu emang mengenal laki-laki ini. Mereka pacaran. Itu lagi itu katanya, kata anak saya dia kan kenal Facebook, lewat Facebook. Terus abis itu dia katanya kakak kelas SMP katanya. Terus itu cowok itu korban perceraian dari orang tuanya. Jadi dia tinggal sendiri di sini. Apa yang Roy lihat di sini? Ini fotonya ada 2 atau ada 1? Masih ada lagi nggak fotonya? Fotonya. Kalau saya atrepin bisa juga. Oh baik, baik. Saya minta teman-teman, saya minta manajer saya untuk ada baskom nggak? Baskom bening untuk saya celup di sini. Ini Anak anak ibu saya punya udah akun Instagram nggak? siapa? Anak ibu. Anak saya. Akun tahu. Instagram. gitu, ini ibunya mungkin Bisa kita Facebook cari aja. langsung, Iya, Robi. siapa tahu Facebook foto. ada Facebook. Namanya siapa? Boleh disebutkan? Namanya anak saya Iya. Lutfiah Nur Muntaha. Coba ya, saya coba cari juga. Dia itu kalau saya telepon suka diangkat. Cuma kalau saya tanyain kamu tinggal di mana, kata dia jawabnya di Jakarta. Jakartanya mana nggak jawab Kak. Gitu. Masih bisa komunikasi nomornya nggak diganti ya Bu ya? Belum, nomornya malah suka minta duit. Oh, bolehkah kalau misalnya kita menghubungi Lutfiahnya langsung dari nomor telepon saya? Bisa. Kamu tahu nomor teleponnya? Di Instagram nggak ada Bapaknya nih. yang tahu nih mana ya bapaknya ya. Ada sih nomor HP-nya. Suami saya. Suami ibu Ya. ikut bersama langsung Iya, gabung aja ada. deh. Kalau sekarang. kok entah kenapa ya, kalau saya ngomong Lutfia pasti akan dengerin loh. Status Ini dia bapaknya. antara ada dan tiada. Nomor telepon yang Anda putar salah. Bener di You pelet. have dialed an Nomor incorrect HP-nya number. Lucia berapa? Nomor telepon yang Anda putar salah. Nomornya ada yang nggak nomor teleponnya? Nomor Iya, HP-nya Iya, lihat. Coba boleh lihat kan? Sebentar ya.
Doa-doa ya, bismillah ya. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, assalamualaikum. Ya, already. Halo, ini Roy Kyoshi.